Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana sih penerapan knowledge management di lembaga administrasi negara. Anggota kelompok 2 terdiri dari Karina, Sidkina, Hanifah, Salma, Vela, dan Salwa. Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Lembaga Administrasi Negara atau LAN merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. Sejarah knowledge management di lembaga administrasi negara. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, implementasi knowledge management di LAN juga mengalami perkembangan. Dari yang masih menggunakan metode konvensional hingga berkembang dengan mengandalkan teknologi yang ada. Knowledge management yang dilakukan oleh LAN yakni knowledge sharing dengan menggunakan metode rapat pegawai, in-house training, diskusi antar pegawai, hingga kebijakan ASN Corporate University sebagai bentuk metode pengembangan kompetensi ASN. Sejarah knowledge management di lembaga administrasi negara. Yang pertama, metode rapat pegawai. Rapat ini dilakukan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Contohnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, rapat juga dilakukan saat sedang menghadapi permasalahan. Metode rapat ini bersifat formal, karena dilakukan melalui memo undangan rapat yang ditandatangani kepala unit kerja yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam memberi pendapat. Untuk menyimpan pengetahuan yang dihasilkan dalam rapat, maka diperlukan notulen, yang bertugas mencatat seluruh masukan pegawai dan mencatat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Kekurangan metode ini yaitu hanya pegawai dalam rapat yang mengetahui pengetahuan yang dihasilkan dalam rapat. Yang kedua, in-house training. IHT merupakan salah satu bentuk knowledge sharing yang formal. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan atas undangan yang berbentuk memo yang ditandatangani oleh koordinator kegiatan. Peserta yang diundang biasanya disesuaikan dengan konteks materi IHT dengan tugas pegawai tersebut. IHT biasanya dilakukan setiap awal tahun sebagai upaya untuk memanfaatkan waktu sebelum program dan kegiatan berlangsung. Kegiatan ini dilakukan dengan memetakan kemampuan pengetahuan yang dimiliki masing-masing pegawainya untuk disampaikan kepada pegawai lainnya dalam kegiatan IHT tersebut. Melalui IHT dapat terjadi diskusi antara pegawai terhadap suatu permasalahan dan perkembangan yang terjadi saat ini sehingga tidak jarang memunculkan ide-ide inovasi. Yang ketiga, diskusi antar pegawai. Kegiatan ini dilakukan sehari-hari di sela-sela pekerjaannya sehingga bersifat non-formal. Meskipun tidak terencana, diskusi antar pegawai merupakan bentuk knowledge sharing yang cukup efektif. Knowledge sharing melalui metode ini semakin intens terjadi di setiap unit kerja di LAN. Apabila ada rotasi dan mutasi pegawai, pegawai yang berpindah tersebut akan berdiskusi dengan pegawai lain yang sudah lama menduduki unit kerja tersebut untuk meminta masukan dan arahan atas tugas baru yang diembannya. Kelemahan diskusi antar pegawai di LAN adalah masih adanya pegawai yang kurang maksimal dalam menyampaikan atau membagikan pengetahuannya kepada pegawai lainnya. Hal itu dikarenakan pegawai yang bersangkutan ada kekhawatiran apabila semua pengetahuan yang disampaikan kepada pegawai lainnya, maka tugasnya dapat dialihkan. Yang keempat, ASN Corporate University. ASN Corporate University akan saling terhubung melalui KMS dan LMS yang sedang dikembangkan saat ini. Knowledge Management System atau KMS dan Learning Management System atau LMS yang diimplementasikan oleh LAN diharapkan dapat menjadi hubungan yang menguatkan satu sama lain sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi. Corporate University dipilih sebagai pendekatan baru dalam pengembangan kompetensi ASN untuk menggantikan pendekatan Bangkom lama yang dipandang tidak lagi relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis saat ini. Pelatihan yang ada pada saat ini dituntut untuk melakukan pelatihan yang terkait dengan pengembangan karir dan perencanaan personalia. Untuk itu, pelatihan tersebut harus bertransformasi menjadi corporate university, seperti yang diimplementasikan oleh LAN.
Beberapa dampak dari penerapan knowledge management di lembaga administrasi negara diantaranya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi. Para ASN juga dapat bertukar informasi, pengalaman, serta pengetahuan baru sehingga dapat meningkatkan kualitas tim kerja serta kualitas sistem organisasi di LAN. Selain itu, dari penerapan KM di LAN ini dapat meningkatkan responsivitas para ASN dalam menghadapi berbagai tekanan di lingkungan internal maupun eksternal. Pengetahuan-pengetahuan yang diterima juga dapat dijadikan sebagai aset organisasi bagi LAN. Hambatan pada saat proses pembentukan knowledge management di LAN terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hambatan yang berupa kemampuan individu, di mana pegawai yang mempunyai pengalaman pengetahuan lebih jika dipindahkan ke unit kerja lain akan berakibat pengetahuan dan pengalaman pegawai tersebut juga berpindah, sehingga tidak fokus untuk membagikan pengetahuannya karena harus beradaptasi dengan unit kerja barunya. Selain itu, dalam bidang pelatihan dan pengembangan, pengetahuan biasanya hanya dikuasai oleh 1-2 orang saja, sehingga ketika orang tersebut tidak ada, maka hal ini dapat menghambat kinerja organisasi. Sifat individu umumnya mudah merasa puas atas pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa ingin terus belajar dalam diri mereka. Serta tidak semua individu memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan baik, sehingga pengetahuan yang dibagikan secara eksplisit melalui internet tidak tersalurkan dengan baik. 2. Hambatan kemampuan pemimpin. Rotasi dan mutasi pimpinan di LAN menjadi salah satu hambatan kualitas pemimpin dalam proses pembentukan knowledge management, khususnya mutasi pimpinan Puslatbang LAN, sehingga menyebabkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pimpinan juga harus berpindah. Pengambilan keputusan pemimpin di Puslatbang LAN masih belum maksimal dalam memanfaatkan pengetahuan maupun informasi seperti kurangnya respon dan lambat dalam membuat aksi dari informasi dan pengetahuan yang muncul. Selanjutnya, belum adanya monitoring dan kontrol terhadap peningkatan kualitas pemimpin yang dimiliki jabatan struktural di Puslatbang LAN dan juga kurangnya komunikasi dengan anggota tim sehingga proses pembentukan knowledge management kurang maksimal. 3. Hambatan situasi. Hambatan ini bisa terjadi jika beban pekerjaan organisasi sedang di tingkat tinggi sehingga proses pembentukan knowledge management dapat tertunda. Pencapaian knowledge management di lembaga administrasi negara. Pencapaian terbaru lembaga administrasi negara dalam proses knowledge management yaitu terbitnya website I Know Karbo yang merupakan singkatan dari I Know Kinerja, Anggaran, dan Reformasi Birokrasi, di mana website ini merupakan suatu aplikasi pembelajaran dari bagian RENFRB untuk menunjang knowledge management dan pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai lain. I Know Karbo ini terdiri dari e-learning, mentoring, dan community of practice. E-learning sendiri berisi berbagai macam materi pembelajaran melalui video tutorial, di mana peserta dapat mengikuti kuis yang disediakan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dengan nilai 3 JP. Lalu mentoring, di mana pada saat coaching, pegawai akan berdiskusi langsung dengan coach pada waktu dan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat kepesertaan yang setara dengan nilai 3 JP. Yang terakhir ada COP atau Community of Practice. COP sendiri berisi berbagai macam praktik terbaik untuk berbagai macam kasus hasil dari pengalaman masing-masing unit satuan kerja dalam melaksanakan suatu tugas.